sampai kita sekolah tuh kuliah bayar sendiri lah pokoknya dari hasil bisa menjahit ini. Sempet nyari ilmu dulu Mbak, baru dari Bandung kita nyari ilmu di butik ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi. Sempat dapat berapa tahun ya di butik. Nah makanya kebetulan ada yang memang pakarnya, memang ada Tua aku masternya. kalau pakar tuh tua berarti. Jadi kita berguru. Kalau prestasi itu sebenarnya bukan prestasi. Masuk ke prestasi Bukan itu fashion. Iya, Fashion sudah tuh. Kayaknya memang nama Lili Galeri itu nggak menjual. terlalu dusun gitu. Terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah alhamdulillah menjumpai ibu ini hari Minggu sore. Akhirnya diminta janjian hari Sabtu, dia nggak bisa, mau pergi sama keluarga. Hari Minggu tadi pagi juga dia masih pergi sama keluarga. Ya, Akhirnya sibuk banget tuh ya. Sibuk. Banyak agendanya. Akhirnya gini saya Pengacara. jumpa dengan sahabat kami yaitu Mbak Lili, owner dari Lili Galeri Daniza Indonesia. Sekarang Daniza. Sekarang Daniza Indonesia. Sampaikan salam dulu Mbak Lili. Hai. Hai semuanya, perkenalkan saya Lili dari Daniza Indonesia, temannya Mbak Nadine. Saya sebenarnya nggak terbiasa dengan kamera, tapi karena dia teman dekat, jadinya saya bersedia. Ya. Saya suka di belakang layar, lebih suka Ya, Lili ini ada di mana ini kita lokasinya? di Jalan Taman Kenten. Oh, tetangganya Herman Deru. Iya dong. Ya, ini tuh ada di lorong di dalam pagar masjid Di lingkungan komplek Masjid Al-Fatah. pesantren ya. Pesantren ini? Iya, pesantren. Pokoknya kalau ada sekolah SMA, SMP Aziziyah, nah disitulah lokasinya, Ya, karena itu di pinggir jalan, jadi mudah kelihatan. Ya, pokoknya di jalan Taman Kenten terus gitu kan. Nah, pokoknya satu kelurahan lah sama Herman Deru ini masih. Oh iya, pokoknya tetangga kan. Gak pernah mati lampu dong. Oh mati, tentu mati kemarin 2 hari pegawai Biasanya libur. kalau sama pejabat tuh kan tetangganya pejabat nggak mati lampu, Tapi kalau air lancar, Air lancar. 24 jam. Ya, oke. Lili Galeri, kalau yang saya kenal sama Lili ini kan penjahit. Terus kemudian Lili datang kenal sama saya untuk masuk di kelas desain mode Nadina Salim. Nah, waktu itu di 2016 ya kali ya? Nggak tahu 2000 lama, pokoknya nggak kelar-kelar 2016, pokoknya. kurang lebih 2016. Siswa yang nggak selesai-selesai. Gak apa-apa. 2016 Lili bergabung di kelas desain mode Nadina Salim untuk mengasah dan Betul. memperdalam lagi ilmu mengenai desain gitu kan, karena Lili yang aku kenal itu dia memperkenalkan dulu dari SMK 6 Sampai 6. ya, Tata Busana ya kan. Nah oke. Jadi kita cerita sama Lili punya usaha ini dari sejak kapan? Kalau usaha mah udah lama, udah mulai dari tamat sekolah itu udah bisa nyari duit sendiri lah pokoknya. Sampai kita sekolah tuh kuliah bayar sendiri lah pokoknya dari hasil bisa menjahit ini. Keren. Tapi ya keterbatasan ilmu ya, jadinya cuman begitu-begitu aja pakai nama Lili Galeri, karena nama saya Lili jadi pakai ya Lili Galeri. Berarti itu sekitar tahun 2000 berapa? 15? Sekitar 2017 lah aku mulai buka. Oh, iya. Mas baru ini dong berarti. Tidak deh, 2015 mungkin. sekitar 2015-an. 2015 2014 sudah juga itu udah mulai. Itu baru kurang lebih lulus SMA, habis SMK ya kan, Lulus, Tata Busana. itu sudah tamat dari SMK sekitar 2 tahunan deh. Sekitar 2 tahunan kita, tapi ya sambil cari-cari ilmu kursus-kursus. Waktu itu kan sempat ke Bandung Mbak Nadine, cari ilmu boarding. Pokoknya nambah lagi, harus mau iya. belajar lagi. Jadi lulus SMK Busana itu
cuman sampai di situ Iya. saja, mau memperdalam lagi, Ya, saya lagi. sempat di Bandung itu setahun lebih lah. Pokoknya cari ilmu mulai dari ya, tapi bukan sekolah resmi, Kursus informal, lah Bu. Ya, ikut LPK, LPK. LPK. Ah. mengenai Mengenai pola semakin olahraga. pola sama memperdalamnya lagi di bordir kan. Pokoknya ya ilmu tentang menjahit lah, crafting juga. Ya. Pokoknya yang berhubungan. Berarti memang sudah passionnya di situ, sudah Ya. emang saya pengen memperdalam ini di situ. Dari Bandung. Soalnya tuh kayak mana waktu di Bandung aja nggak niat buka jahit, cuman cari ilmu, tapi kok ada aja yang minta jahitin padahal nggak punya mesin. Jadi ya, untung tetangga-tetangga berarti baik pinjem dari tetangga. belum menerima order tuh waktu itu. Belum, tapi nggak tahu orang dibilang apa namanya, ini loh ponakanku bisa jahit kan, kata tante yang aku tinggal di rumahnya itu Di Bandung. di Bandung. Mereka jahit, anak taruna jahit, mana lagi anak baru tamat sekolah, model dikasih susah-susah apa nggak stres. Tapi kan Di Bandung itu. kok orang percaya lihat saya, padahal saya nggak punya apa-apa di sana kayak itu kan, mesin nggak punya. Di rumah tantemu itu di Bandung. Iya, di Bandung, di belakang Kobatama, rumahnya persis di belakang Kobatama. Ya niatnya kan cuma cari ilmu, jadi Iya. karena tante tuh baik, jadi ada mesin jahit listrik, sudah pakai tuh mesin jahit doang, Jahit yang hitam apa yang yang modelan? portable udah. Oh, Cuman, oke. ya, kayak Pokoknya gitu. dikasihnya modal nih aku punya mesin jahit. Karena gitu itu ya. mesin lama dia kan turun temurun. Jadi suruh jahit lah pakai Suruh itu. jahit pakai itu, banyak. Coba dari dulu tapi buka di Bandung, barangkali lu udah maju kali ya. Nah terus habis dari Bandung pulang ke Palembang, Palembang karena baru orang tua di sini. orang tua di sini ya, mungkin kan niatnya kemarin itu mau ngelanjut kuliah. Kuliah apa rencananya? Dulu kan Habis dari SMK Busana tuh Iya. kemana sih kuliahnya? karena kuliah di Palembang ini belum ada kuliah khusus busana, jadinya ya terpaksa kita ngambil ekonomi manajemen. Jadi sempat mau daftar kuliah di ekonomi manajemen. Iya. Nah, jadi sambil nyambil mulai di rumah kita buka sambil kuliah. Oh, jadi nerusin tuh dari Bandung. Sempet nyari ilmu dulu Mbak. Baru dari Bandung kita nyari ilmu di Ilmu butik. ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi. Sempat dapat berapa tahun ya di butik, tapi akhirnya kayaknya lebih enak buka sendiri ya. Kita mengelola punya orang, lebih enak ngelola punya sendiri. Jadi ya kecil-kecil buka sendiri. Tapi waktu itu namanya masih Lili Gallery. Itu. Sudah di sini. Sudah di sini tapi masih di rumah. belum di sini. Jadi dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Kalau saya mungkin dulu belum mengenal yang namanya Instagram. Jadi ya alhamdulillah orang baik. Jadi dari mulut ke mulut, mungkin karena merasa enak atau nggak tahu, pokoknya itu ya, akhirnya lancar, lumayan. Ada aja yang tahu walaupun nggak promosi. Alhamdulillah. Jadi waktu itu ke kelas desain model Nadina Salim, motivasinya Ya memperdalam ilmu lah, harus mengupgrade kan. Saya lemah dalam desain. Saya bisa desain tapi nggak yang bagus-bagus benar. Nah makanya kebetulan ada yang memang pakarnya, memang ada tua. Aku kalau masternya. pakar tuh tua berarti. Jadi kita berguru. Seperti itu ya. Sempat ke ini juga Mbak, sebelum ke Mbak Nadine itu, yang ketemu sama Mbak Vivi. Yang pola kebaya. Kami apa, sempat gitu. bolak-balik Jakarta ya demi mengupgrade tadi. Hebat. Sebulan bisa 3 kali kami ke Jakarta ya demi ini tadi. Semangat Pokoknya. Memang karena udah passionnya, jadi memang semangat untuk memperdalam apa sih, apalagi Iya. sih yang baru lagi. Karena kan berubah terus, Ya. cepet berubahnya, baik dari pola, model. Jadi kalau nggak upgrade rasanya kok kayaknya jadul bajunya. Iya, benar. Setuju. Terus pola-pola sekarang tuh kan tambah rumit. Ada yang kelihatannya simpel tapi rumit. Ternyata padahal teknik jahitnya. Teknik jahitnya, aduh pecah polanya banyak benar. Yang dalemannya lah, jahit dalamnya gimana Padahal lagi. kelihatannya kayak simpel aja, tapi ternyata polanya begitu dibeberin ya. Bagian lagi. Jadi waktu itu kayak gitu dari galeri, kemudian apa namanya, setelah ngikut di bareng di kelas desain mode Nadina Salim itu apa sih peningkatannya ya? Apa sih yang kamu rasakan? Ya banyak lah.
dari sebelumnya nggak bisa, bukan nggak bisa, bisa menggambar tapi ya ala kadarnya. Begitu sudah les kan sudah mengerti proporsi tubuh, udah mengerti apa namanya proporsi yang bagus begini, cara yang bagus begini menggambar. Kan akhirnya apa perpaduan warna kan ya. waktu itu. Ya. Kombinasi warna. Jadi kan lebih pede lah. Terus bagaimana membahasakan ide kita menjadi satu presentasi yang lebih baik. Jadi pada waktu klien minta, Mbak langsung digambar ya, set warnanya tinggal buka. Ya, ini paduan bagaimana, warnanya. Udah tahu jadi paduan warnanya kalau ini jatuhnya ke sini atau mau warna yang misalnya mulai dari biru ke sini biar warnanya hidup kan. Perpaduan warna itu penting banget. Jadi terus juga aku dengar makin pede untuk belajar ikut kompetisi. Iya, dong. Makin pede dong. Iya, jadi kompetisi. prestasinya apa nih? Ada champion apa gitu. Kalau prestasi itu sebenarnya bukan prestasi. Masuk ke prestasi bukan fashion. Iya, fashion sudah tuh apa itu namanya santripreneur. Fashion itu sudah tuh yang apa itu Mbak Vivi Zubedi itu. Iya. Aku lupa Bank itu pokoknya Indonesia. Udah masuk 75 besar. Ikut Bank Indonesia juga kemarin. Ya, ikut Bank Indonesia. Ikut itu yang Mbak Vivi Zubedi, Allah aku lupa. Karena nggak rajin dokumentasi sih, jadi ketemu artis biasa aja kayaknya. Karena bukan nggak rajin dokumentasi, nggak mau foto. Jadi dari karena passionnya dan memperdalam ilmunya terus gitu kan, terus kemudian semakin percaya diri dengan produknya. Jadi ikut prestasinya juga. Ya, nah pada waktu mau ikut prestasi Perasaannya gimana? Enggak Mbak, peralihan dari galeri ke Daniza kayak gitu. Nah, karena pada waktu itu mau ikut kompetisi, ya jadi kan ikut pelatihan, sudah itu minta saran lah ya sama yang mentor dinas-dinas kayak gitu kan. Kayaknya memang nama Lili Galeri itu nggak menjual. Terlalu dusun gitu. Terlalu apa ya? Pokoknya nggak bagus kata orang. Kalau akhirnya kepikiran lah bikin nama baru. Waktu itu Daniza Indonesia itu bikinnya ini Mbak khusus untuk produk jadi. Jadi kalau produk jadi namanya Daniza, tapi kalau ready to wear itu Daniza. Untuk yang jahit itu Lili Galeri, tapi setelah konsultasi lagi waktu itu ke Mbak Dinas Perindustrian, ngomong satu aja, brandingnya susah. Ya benar. Jadi satu aja lah pakai, brandingnya susah kata itu. Iyalah, toh mau dibuang juga di galerinya itu. Toh galeri juga nggak menjual. Pada waktu kita presentasi Lili Galeri kok bagus second ininya nama yang kedua. Lebih menjual nama Daniza Indonesia lebih kaya. Iya, jadi ya sudahlah dibuang aja, harus pasrah ya. Ini ownernya Lili. Ownernya Lili, tapi namanya bukan Mbak Daniza. Mbak Daniza anaknya. Anak. Siapa? Ponakan. Begitu pokoknya tuh, jadi alur berubah. Setelah ikut itulah mau ikut kompetisi kan dikurasi, dimentorin, ya sebaiknya ganti nama. Takut nggak ikut kompetisi itu? Ya, pertama-tama takutnya takut apa, digigit sama jurinya emang? Enggak kan, kalau kita dengar tuh juri itu kan katanya suka bantai-membantai kayak kita skripsi. Bantai, jadi bantai lah kalau ini apaan Lili dangdut banget. Iya, takutnya nggak bisa jawab gitu. Takutnya tuh nggak bisa jawab atau apa, padahal nggak ada data yang dimanipulasi kata orang itu kan yang begitulah pokoknya. Kalau ini lebih dari skripsi, jurinya ada 5. Terus setelah dijalani kan ternyata masih sampai Jakarta kan? Akhirnya kecanduan. Benar, kalau sudah mencoba akhirnya kecanduan. Karena kita jadi tahu, kita tuh perbaikinya di sini. Perbaikinya dia begitulah pokoknya. Setiap ada mentor kan selalu kita kan dikasih masukan, dikasih saran. Kayak itu. Jadi itu menjadi tantangan buat Lili untuk berkembang lebih baik lagi. Betul. Lebih berkembang, lebih upgrade lagi, karena kalau kita lihat di saingan kompetitor kita itu ya ternyata memang bagus-bagus semua.
mereka juga nuntut ilmunya nggak main-main. Ya benar-benar. Jadi yang kalau memang, ya memang dia apa namanya dibayarnya mahal, ternyata bukan karena dia menggunakan, bukan cuma karena dia menggunakan material mahal atau pahit yang mahal atau Iya. kain yang mahal, tapi memang dia memang memperdalam ilmunya juga, nambah Iya. lagi dan nambah lagi. orang belajar seni itu kan katanya itu kan tergantung tes kayak itu kan, tapi memang mereka itu memang itu tuh kan bisa di-upgrade juga kan, bisa dipelajari. Jadi mereka tuh Diasah memang nggak terus. main-main. Diasah terus. Belajar mereka tuh malahan yang lebih, ya sekalinya mentor yang bayaran puluhan juta. Iya. Kalau kami dulu cuma jutaan, mereka puluhan juta. Ya, benar-benar. Jadi memang kalau kita nggak ikut-ikut yang kayak gitu ya, yang pelatihan, yang mentoring, kayaknya memang agak-agak gimana gitu. Kayak jadi kayaknya penjahitnya penjahit apa? Ya memang ngumpulin duitnya itu ya. Tapi buat ngumpulin mau- susah Iya, amat. gitu. Jadi kalau dari Daninza Indonesia ini setelah berjungkir balik di dunia perjahitan, pesanan orang-orang apa dan sebagainya, customer udah banyak, pasti sudah sesumsel ini sudah datang semua ke sini. Kurang lebih. Alhamdulillah. Kayaknya kurang lebih lah. Ya, ya. Kurang lebih. Ada 10 ribuan customer. Woi. Jutaan kayaknya. Enggak ding, Mbak. itu, itu buku polanya udah sebanyak apa? Kalau buku polanya udah ganti-ganti, pokoknya dapat berapa buku, Berapa jilid buku lah? Udah berapa jilid lah itu buku catatannya. Tapi karena saya juga kan Mbak Nadine, aku tuh bikin pola orang tuh bukan pola yang SML, jadi Bener-bener orang by benar-benar orang. aku ukur-ukur, makanya mungkin kebanyak jadi buku pola, Iya. buku ukuran itu Iya. sudah berjilid-jilid. Iyalah, kalau mungkin. memang kamu made by order yang memang custom kan Hmm. pasti buku polanya udah banyak. Tapi orang kebanyakan bikin kayak ini Mbak, Disederhanain iya ya. disederhanain. Jadi pada waktu fitting itulah perbaikannya. Memang Oh, salah Iya. satu teknik. ya kan kalau kata orang tuh tergantung bayaran kan. Biayanya berapa? Kalau yang per pola satu-satu itu pasti mahal kan. Kayak desainer-desainer Iya, itu pasti iya, iya. mereka bikin pola satu-satu itu mahal. Supaya Cuman- pas fitting benar-benar nggak ada perbaikan lagi. Bukan nggak ada perbaikan, mungkin sedikit. Ya, perbaikannya lebih sedikit. Nah, kalau aku itu bukan karena ya mungkin bisa jadi bayarannya juga sedang, nggak terlalu mahal. Yang pasti nggak terlalu merepotkan kayak itu. Nah, kalau kita pakai ukuran yang mendekati kayak itu terlalu banyak perbaikan, repot juga kayak itu. Ya, ya pasti menjahitnya juga susah. Iya, jadi makanya apa namanya satu-satu orang diukur, dibikinin pola. Pantesan banyak customer Lili itu memang yang selalu merasa puas dengan Lili. Kebanyakan mereka Alhamdulillah. itu kalau aku tanya-tanya nih semuanya itu apa namanya tangannya pas gitu kan. Bahkan Kebanyakan. aku minta bikinin pola untuk jas ya. Itu gininya pola kebaya. Karena kebiasaan bikin pola kebaya. Gitu. Jadinya aku ya pasti pak, aku tinggal ngejahitnya kan waktu itu. Kenapa dipakai ngepas banget sih? Iya, aku selalu bikin pola. Ya Allah, udah jadi. Betul lah kayak itu memang. Ya, jadi memang ngukur orang per orang. Ukur orang per orang. Ya, itu Ya, sebagian dari servis lah. Ya, itu salah satu yang memang Ya. diandalkan dari Mbak Lili. Iya. Kalau pokoknya jangan takut mahal ya kalau ini. Yang penting kami servis dulu. Kalau Ya, servis, benar. mereka puas, alhamdulillah kita senang. Teman-teman yang merintis atau sudah melaksanakan usaha jahit by order, pesanan dan gitu kan harus mengupgrade diri gitu kan. Terus kemudian upgrade dirinya itu bukan cuman di ilmu atau misalnya ruangannya juga dibagus sehingga orang datang nyaman. Terus kemudian bagaimana kita memilih material yang cocok sama misalnya event yang mau kondisi yang akan dihadiri orang yang mesen baju ke kita ya kan. Dia mau datang ke acara apa, terus kita pilihin kain yang memang sesuai dengan itu. Dia misalnya mau bikin ke pesta, pesta mana nih, pestanya di ketemu gubernur, ketemu presiden, apa pesta sekolah gitu. Yang kan. pasti itu karena kita bisa mengupgrade diri itu Mbak Nadine, ya kita lebih bisa memahami klien Ya. kan, kita lebih mudah apa sih yang mereka pengen, apa sih perkembangan sekarang. Jadi kalau mereka puas,
alhamdulillahnya tuh mereka tuh Balik dengan lagi. senang hati mempromosikan ke orang lain. Itu keuntungannya. Jadi mereka tuh dengan sukarela, nggak diminta ya, itu ke situ. Kalau mereka nanya di mana sih jahitnya, ke situ, ke situ. Jadi walaupun di pojokan lorong pasti dicari orang. Insya Allah tetap dicari Ya. orang, walaupun ya kalau rezeki kan Ya. nggak kemana pokoknya. Yang penting kita melayani dengan baik, kita bikin sebagus-bagusnya. Insya Allah mereka dengan sukarela kembali ke kita sendiri kan. Ya, benar-benar. Dia mereka nggak malu mempromosikan ke orang lain. Ini kan bidang jasa, jadi cocok-cocokan. gitu. Cocok-cocokkan. Terus kalau customer kan udah banyak lah ya, ini modelannya dari yang dewasa sampai ke anak-anak ya. Ya, Benar sekarang banyak anak-anak Mbak Nadine semenjak menangani anak-anak ABG yang lah, menyanyi, ABG. iya, menyanyi fashion show lah, malahan sekarang kok anak-anak yang aduh yang nyanyi-nyanyi lomba-lomba itu Mbak Nadine itu udah terkenal katanya kalau di kalangan kami lomba-lomba ini kan itu mereka sendiri yang bilang, aku ndak bilang istilahnya Ya, tuh. Nah, ya. jadi itulah kalau kita melayani dengan sebaik-baiknya, insya Allah mereka tuh balik lagi, Dan- malah mempromosikan ke orang lain. Dan punya taste untuk baju festival, kompetisi, kayak gitu kan. Itu kan nggak mudah loh, karena seleranya berarti kan kamu kan bukan cuma hanya sekedar penjahit. Kan bukan kau yang jahit sih, memang kau kan yang polanya ya, master polanya kan di kamu kan sekarang udah bukan kamu lagi yang jahit, sudah ada karyawan gitu kan. Tapi kan maksudnya bagaimana baju itu mau dibentuk sesuai dengan acaranya yang diminta oleh klien, itu kan kamu yang merancang, Ya, kan, merancang. mendesainnya gitu kan. Oh, orang ini kayak gini, dia mau nyanyi gitu kan, berarti bajunya tuh harus ada apa gitu ya, biar di panggung tuh terlihat Ya, bagus. di panggung tuh ya terlihat ya, namanya entertain ya harus entertain. Ya, bajunya juga harus Harus performing kayak itu Ya, ya, kan. betul-betul. Beda. dengan baju yang Iya, baju pakaian pakai sehari-hari atau juga baju yang ya ready to wear biasa kayak itu kan, daily kayak itu beda. Kalau performing itu memang agak jelimet, cuman lebih enak yang kayak itu sekarang Mbak daripada yang seragam kerja. Jadi malahan yang baju performan gitu lebih Lebih menantang, seni, lebih nggak monoton ya, gitu. dia berarti dia Nah. memang sifatnya nggak mau cari aman. Iya, Iyalah, gimana ya? itu kan pasti Susah ngomongnya. pastinya ada kesulitan lagi Lebih sulit lagi. tapi lebih enjoy ngerjainnya Nah. karena bisa dimain-mainin kayak itu. Nah, ada kesenangan tersendiri Iya. menata-nata setelah jadi kan jadinya indah kayak itu kan. Ini bisa ditambah di sini, bisa ditambah di dokumentasiin sini. nggak itu coba? Kadang-kadang. Tapi mereka baik Mbak Nadine. Dikasihnya ya? Dikasih. Harusnya Pas kamu lagi nyanyi, posting. lagi ini, Ya. dikasih. Pokoknya karena mungkin ya kekurangan tim kami. Ya, Harus ada tim kayaknya. Tapi dapat foto dari customer juga. Habis itu kan kamu posting kan Ya. dokumentasi di media sosial gitu kan. Iya, tapi banyak juga sih memang yang nggak posting, padahal bajunya bagus-bagus. Iya, ya kan karena memang ada yang orang spesialisasi masing-masing kan. Ada yang memang bukan cari aman ya bahasanya. Memang dia senang di partai besar yang tailored atau Ya, baju ada. kerja, baju blazer atau seragam dan sebagainya. Terus kalau ini kan baju-baju yang memang panggung gitu kan. Iya, pokoknya baju-baju yang ada nilai seninya kayak itu ya, maksudnya Iya. tuh yang nggak sama kayak Padahal orang itu sekali pakai ya? satu. Sekali pakai ya. Kalau mereka mah nggak sekali pakai, bisa 2 kali lah, 2 kali, 3 kali. Iya. Sudah itu mereka jual lagi. Sekarang kan ada Oke, oke, pre-love-nya, oke, oke. banyak itu apa namanya yang bukan sanggar sih, apa itu namanya yang penyewaan Ya. kostum itu. Oh. Mereka menampung itu, jadi nggak rugi lah kalau jahit baju. Baju-baju yang Mereka bisa performance dijual gitu ya. lagi. Oh, I see. Oh, arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Aku pikir dipegangnya sendiri aja disimpan. Ada yang kayak gitu. Jadi ada. kenang-kenangan. Jadi kenang-kenangan ada, sampai katanya Mbak sudah 3 karung 4 karung, kalau dikarungin kata dia tuh kayak itu kan, jual lah atau sayang katanya. Ah. Terus kalau sudah kayak itu bulukan nanti, biarlah katanya kenang-kenangan. Wow. Tapi memang ada juga yang dijual penis. Soalnya ada teman juga yang penyewaan kostum, mereka menampung, mereka nanya kan, itu baju buatan Mbak Lili ya? Iya. Kamu mau jual nggak?
kayak itu. Iya, iya. Dia yang nawarin. Hebat, sudah di Iya. apa ya namanya udah dikenal dan orang yang itu tuh sudah nanggepin untuk ini bajunya Mbak Lili ya, sini sih jual gak ke kami. Mereka itu gitu. DM Keren ternyata dong. Mbak itu di DM-nya bajunya mau dijual nggak? Heeh. Kalau dijual kami mau kayak itu nerima. Ya mereka kan juga ini kan buat sewa lagi. Ya, terus kan maksudnya udah tahu brand kalau ini buatan dari Daniza Indonesia, ini pasti laku gitu. Ya mungkin kayak itu ya perkiraan mereka ya. Apa juga karena anak-anak itu tuh katanya tuh kalau pakai baju buatan Daniza katanya tuh cantik, pede kayak gitu. Nah jadi tampilannya jadi bagus ya kan Ya. karena yang apa namanya penyewaan kostum ini kan juga mereka mau cari apa kalau orang tuh CV ya, Ya, portofolionya. Ya. Nah kalau pakai baju ini menang terus. Pokoknya Iya. aneh. Pokoknya sekarang aku juga gak ngerti tapi ngikutin aja. Yang penting aku bikin baju bagus sudah. Ya, yang dibayar. Ya lah. sesuai dengan apa namanya Iya. karya. Berarti kan rate bajumu itu dari angka berapa sampai tak terhingga dong? Ya. Masih terjangkau. Masih terjangkau. Iya. Iya. Karena Pokoknya worth masih it lah, terjangkau. karena Iya. dipakai, buktinya kan dipakai dan terus kemudian dijual itu masih menguntungkan. kan? Masih. Biasanya bayarannya per apa sih, Li? Oke lah nggak ngomongin harga deh, per Ya. apa sih per Ya per unit item potong- baju, per unit potongannya Ah, atau per mulai dari kain. Pakai Oh, kain oh, kain apa dari sih? kamu sendiri Ya bisa juga dari ya? aku, bisa mereka bawa. Tapi kalau mereka bawa juga kan aku cek kain dulu. Ya. Kalau misalnya kaitannya ada payetan atau kainnya polos Ya. atau kayak malah kan ada juga kain yang dikasih ya mereka tuh Oh, bahannya iya, mudah pecah. iya, Jadi iya, itu kan iya. harus aku trikotin dulu. Ya pokoknya Ada dari treatmentnya dulu. ya, pokoknya dilihat dari situ dulu, dari kerumitannya apakah nambah lagi, misalnya nambah furing Hmm. atau nambah apa kek, itu tuh dihitung. Jadi semua rata-rata tergantung ya, kalau kita bilang tergantung fleksibel lah, nurutin model, nurutin Ya, kain. ngikut ke harga standar kainnya berapa. Ya, standar sama- kain, standar sama kerumitannya model. Iya, karena kan salah satu hal yang sulit ini kita memberi harga di bidang jasa itu. Kalau Sulit, kayak material kan kita bisa hitung, oh pakai kainnya sekian meter, oh pakai payetnya sekian ratus biji gitu Ya. kan. Tapi jam kerja Jam kerja itu sulit bener ngitungnya. Hmm. Ini mau dikasih mahal, jadinya mahal bener. Dikasih Kasihan. murah kita rugi. kasih murah kita rugi. Itu memang agak sulit memang. Kasih makan kita nggak enak hati. Gila dari hati, betul. Itu memang agak rumit. Bener. Salah satu kerumitan menentukan harga itu. Iya, benar. Tapi kalau orang udah tahu, kayaknya selama ini ya begitu Alhamdulillah dikasih mereka nota, nerima. bayar langsung. Terima ya, alhamdulillah. Pernah ada yang nawar? Nawarnya Ya. itu dulu kali ya. Ya ada juga masih, cuman ya dulu mungkin ya. Dulu ya. Kalau sekarang kayaknya mereka begitu ini langsung ada yang bilang malahan, oh aku kira segini nggak. Kemurahan pun. Kemurahan pula lah, jangan nyesel kayaknya. Salah harga. Salah kenapa harga? Aku tadi apa namanya pikir-pikirin mereka. Tiap tahun harga ternyata naik begitu. nggak? Tiap tahun harga naik. kayak rumah kan. Kayaknya Menurut kamu tiap tahun harga naik nggak? seharusnya naik karena Material naik. naik. Cuman ya kita masih fleksibel juga lah, masih ngelihat kerumitannya juga masih. Kalau walaupun harga naik, tapi kalau kerumitannya biasa, ya nggak terlalu juga. Karena kalau misalnya materialnya memang mahal, tapi desainnya Iya, simpel nih, simple gitu biasa ya. ya. Nggak enak juga ngasih harga sampai mahal kan, kasihan juga. Tapi sama mayat itu enggak? mayat, Mayat ada juga yang ya? mayat. Mm. Kalau mayat itu ya dihitung dulu berapa habis payetannya kayak Berapa? itu kan. Baru ya kadang-kadang memang kesulitannya kan agak kayak di situ kayak kami kesulitannya apa belum bisa menentukan harga di depan untuk payet. Oh. Karena menghitung dulu, karena kalau aku langsung tembak mahal nanti kalau ada yang sisa kan gak enak juga sama mereka. Jadi ya sudah aku hitung aja apa yang kepake sama harga ininya kan, upah yang mayat sama ya upah ininya lah. Jadi agak susah di depan kalau orang yang sudah macam baju sudah tahu standarnya kayak gini harganya berapa juta kayak itu. Enak dia bisa langsung nentuin harga. Kalau kami kan berubah-ubah sesuai model. Jadi mereka itu kadang susah ini
berapa Mbak harganya? Nanti Mbak kalau untuk payet aku ini dulu, hitung dulu harga payet. Kalau aku mau tembak sekarang bisa, tapi nanti jatuhnya mahal. Ya paling kita bilangnya ya udah DP aja dulu sekian. Ya gitu bisa, kan, ya untuk kayak tanda itu. jadi. Kalau malah kalau sama kami nih Mbak bisa apa? Bayar belakangan. Karena kalau udah dibayar di Tapi depan berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada nggak yang udah dibuat tapi nggak diambil? ada juga. Aduh, kasihan banget memang. Ada nian Itu memang masalah penjahit itu ada. Karena kita nggak tahu juga kan mereka mungkin kondisi keuangannya lagi tiba-tiba jadi ngedrop gitu ya. Iya. Itu kalau udah ada baju yang kayak gitu gimana sih kamu ngaturnya? Misalnya ada teman-teman yang juga bingung nih, aduh gitu kan. Ada yang kalau aku misal setelah pada hari H itu mereka belum ngambil, ditelepon sudah. tadi yang kata-kata. Enggak, aku gitu biarin kan, nggak dulu ada kabar. mungkin mereka belum mau pakai kan, Ya. jadi belum ini. Nah, tapi nanti setelah 3 bulan, Oh 3 bulan. kalau setelah 3 bulan mereka belum ambil baru di WA. Kayak mana Oh. bajunya, mau diambil apa Enggak pula di enggak? WA dulu. Iya, Pokoknya karena WA kan kita dulu. udah ada janji ini oke ini harus selesai di tanggal sekian ya. Pokoknya nanti dia datang aja sendiri. Iya. Nggak perlu kita ngingetin gitu ya. Biasanya aku selalu pesan sama mereka nanti 1 minggu sebelum hari hari ngambil, hari fitting, kamu WA, siapa tahu aku lupa kan, tadinya belum kepotong 1 minggu kan masih bisa. Wes, jangan gitu. Iya bener Mbak, Masih aku bisa selalu finishing. ngingetin, selalu ngingetin sama mereka nanti 1 minggu sebelum hari H, WA dulu tanya, Udah sampai mana? gimana bajuku. Udah sampai Kalau mana? sudah bisa dipitting kan, alhamdulillah bisa lebih cepat. Ya. Tapi kalau misalnya pada saat Baru itu setengah aku jadi. kelupaan, Baru setengah jadi gitu ya. kalau masih setengah jadi mah masih enak Mbak. Kadang-kadang kelupaan juga, maksudnya kelewat. Masya Allah. Jadinya belum kepotong Saking kan. banyaknya Nah itu yang agak susah. Jadinya kan orang 3 ngerjain 1 baju. Yang penting harus pada waktu hari fitting mereka bisa fitting. Ya Allah ini udah maghrib belum ini? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Tadi azan maghrib. Azan. Oh ya Allah. Pokoknya Jadi kayak itu lah. jadi Suka tipsnya duka. kalau misalnya ada yang belum ngambil jahitan ditungguin dulu biasanya 3 Ya. bulan. Ya. Dikasih jeda waktu guys 3 bulan sama Mbak Lili kurang baik 3 apa bulan. coba? Nah, tapi kalau misalnya nanti Ya, kalau misalnya 3 bulan itu mereka ada konfirmasi Mbak nanti aja kayak itu sudah. Tapi kalau aku tetap pajang di sini. Tapi kalau misalnya nggak ada konfirmasi, nggak ada apa, ya suatu saat tiba-tiba ada yang pengen kayak waktu Ya, itu juga dijual. ada. Iya, orang mau ya ambil aja, nggak apa-apa. Oh, Kayak itu aja. Tapi ada juga yang sudah setahun tapi dia konfirmasi Mbak nanti Mbak pakai lebaran tahun depan aja. Karena tahun ini dia pergi, Oh. nggak jadi di Palembang kayak itu kan. Ada. Iya ada. Jadi bajunya di Sini dibungkus. ya. Enggak juga kadang aku pajangin. Kebuka. Iya, Enggak apa-apa udah gimana nih enggak apa-apa. Kan kadang ada yang aku pajangin di sini kan suka ditanya orang kan, Mbak Ya. baju ini dijual ya? Aku WA-in Nah, sama dulu. mereka, aku foto. Ini nah bajumu ditawar orang. Iya, benar. Kan jangan Mbak. Berarti jangan. Jangan Mbak. Aku belum sempet kata data kayak itu kan. Sudah jangan. Tapi rata-rata kalau di sini walaupun agak lama dikit mereka tetap ambil. Iya. Ya mungkin nggak tahu juga alasan mereka masing-masing ya. Karena bisa jadi bukan cuma karena keuangannya lagi drop ya. Kadang-kadang kan ada yang memang ketemu langsung sama bajunya bukan dikirim order pakai Gojek atau dikirim pakai apa namanya. Kebanyakan kalau atau ini ini kan banyak dari luar kota juga kan. Iya. Jadi mereka belum sempat ke Palembang. kebanyakan yang bajunya agak lama-lama itu karena mendadak mereka pergi. Biasanya kayak gitu. Nah itu pejabat gitu kan. Nggak tahu juga pergi ke Jawa. Nggak tahu juga. Ya mungkin saat itu keluar dari ke Palembang. Jadi itu. Ya tapi rata-rata setelah ini mereka ambil lagi. Malahan ada juga mereka itu sudah dibayar. Mbak, yang aku kemarin sudah sebulan lebih belum aku ambil tapi aku bayar dulu Iya, aja. kita nggak Setahun enak. kemudian baru dia ngambil. Kita nggak enak yang kayak gitu itu pasti. Iya, makanya Aduh, kasihan kalau yang udah baju dibayar ini. kayak gitu baru aku bungkus. Oke. Jadi aku bungkus. Kalau mereka aku belum sempat ngambil Mbak, tapi aku bayar dulu. Ya. Sudah itu yang aku pack baru. Ya. Biar nggak di ini lihat orang lagi. Tahu orang. Ya benar Iya. juga sih. Kayak gitu aja pokoknya mengikuti Iya. alur. Iya, benar setuju kayak gitu. Jadi
apa namanya untuk masukan hujan apa itu ya? Hujan. Ya Allah, alhamdulillah. Ya seseru itu dunia Iya. dunia perjahitan, Dunia perbusana. perbusanaan. Tapi mostly hargamu bisa dikatakan standar ke atas lah ya. Ya, menengah ke atas. Ya karena kebanyakan di sini rata-rata ya orang sekarang kan pikirannya kayak gini, kalau cuman jahit biasa mendingan beli. Ya. Makanya mereka kalau yang memang jahit itu ya memang mereka punya keinginan kan model sendiri Ya, kan. betul. Jadi ya itu mungkin pertimbangannya kan. Jadi selain modelnya rumit atau sesuai dengan badan mereka, eh, mereka tuh kan sering bilang gini, ah mbak, artinya kalau kita beli, kalau ini kan baju kayak minjem, Ya. makanya lebih enak jahit sendiri. Nah tapi itu kalau udah jahit karena harganya mahal, ya kita yang mau yang sebagusnya kan, yang sebagusnya sudah itu mau yang modelnya juga nggak sama. Ya. Itu jadi yang mengakibatkan menengah ke atas. Kalau harganya di bawah, ya mereka kan banyak lah jualan di Shopee yang murah-murah. Orang sekarang kan baju Ya, bridesmaid, baju keluarga aja beli di Shopee. Iya, benar-benar. Dari Jakarta murah-murah. Jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya, berarti apa ya, Lili bisa mengatakan bahwa penjahit atau desainer lah ya, orang butik ya, harus mau mengupgrade diri karena di saingan kalian dengan Shopee atau baju-baju yang Iya. udah jadi itu juga sudah semakin bagus Sudah, dan mirip dengan hasil jahitan butik gitu. Iya. kan. Mereka itu kan bisa jual murah juga karena mungkin mereka dekat dengan penjual bahan, Oh, iya. dekat distribusinya kan nggak terlalu kayak kita mahal kan. Jadi mereka bisa jual lebih murah. Sudah itu konveksi di sana bertabur. Ya, benar-benar. Dengan harga 50.000 udah packing, udah masuk plastik. Sedangkan kita di sini mana mau penjahit dibayar Iya, iya. Ini karena ada stereotip web di Palembang ini mahal-mahal. mahal-mahal. Setuju ya, benar. Iya memang mereka nggak mau lah. Mending tidur katanya dibayar 10.000, 20.000. Kamu menurut kamu gitu gimana? Jadi gitu gimana? Ya maka kalau aku sih sama, kalau kita sebagai pelaku usaha, kalau melihat kerumitan yang kita bikin dibayar 10.000, 20.000 ya mending tidur juga. Tapi kan dibilang kenapa yang di kayak di Jawa gitu mereka rela di Nggak lebih tahu, murah? nggak tahu juga apa terlalu banyak tenaga kerja. Oh, Kalau di sini kan agak rumit, agak susah cari yang bisa dengan nggak- model yang rumit itu. agak susah cari yang mau kerja. Mereka kalau di Palembang kan lebih suka kerjanya yang karyawan mungkin mbak ya, Ah. toko jual dengan penampilan cantik. Kan kalau kita kerja kayak gini kan Betul. iya, kecuali kalau yang jaga toko. Iya. Ya, tapi kalau bidang penjahit, payet apa memang untuk orang yang introvert kali ini. Barangkali juga. Tapi pokoknya dengan yang kerja tuh aku selalu bilang kamu dari sini di sini harus cari ilmu. Maksudnya kalau ada yang rumit harus mau ngerjain. Siapa tahu nanti rezeki kamu buka sendiri kan. Kita tidak tahu masa sampai kamu tua masih mau kerja sama orang. Wah, malah dinasihatin. Iya. Jadi kalau misalnya kamu sudah merasa mampu, sudah bisa, Silakan. silahkan. Saya nggak apa-apa. Nggak kok. apa-apa ya. Mungkin kita harus cari lagi, didik lagi. Gitu aja, Ya. kayak gitu kan. Tapi mereka juga kan kalau sudah kita omongin kayak gitu kan, mereka mungkin ya ada tanggung jawab juga. Mbak. Jadi tidak enak juga kan dari sini apa namanya mereka dari nol ya, dididik bisa, mereka kan ada 2, 3 mereka buka jahitan di rumah tapi tetap masih mau jahitin punya aku. Jadi kayak gitu. Jadi kita ambil orang baru yang mereka yang sudah ini tadi sambil bekerja di rumah yang kalau udah punya anak kan susah. Ya, benar. Jadi mereka bawa ke rumah. Itu enaknya tuh kayak gitu. Jadi kita bebasin ya namanya rezeki kan. Kita juga sadar diri sanggup bayar mereka berapa sih? Tadi kan kita break dulu azan, alhamdulillah. Terus tadi itu sampai kepada customernya Lili itu kan selalu puas, alhamdulillah
karena memang servicenya dari Lili juga diukur satu persatu, dan memang Lili juga nggak segan untuk memberikan yang terbaik untuk Ya. di karyanya itu, ya nggak sih. Terus kemudian baju yang rumit-rumit ini nggak masalah, karena Nggak memang masalah. memang senang di Ya. situ, ya kan. Disitulah kayaknya tuh seninya ya, tantangannya. Iya, Jela, iya. jijai. Tapi memang itu suatu apa ya, kayak Sampai- kepuasan kalau bisa ngerjainnya kayak itu. Sampai nggak bisa tidur nggak? Ya pernah, stres juga pernah. Iya. Stres itu kalau sudah gelisah, itu stres sudah. Nggak bisa tidur. Kalau berarti pernah dong, misalnya kayak baju yang paling sulit kayak gitu tuh pernah. Kalau baju paling sulit tuh malahan sekarang kan kebanyakan atlet juga ikut yang lain, apa, sport dance itu. Sport dance itu tuh sekarang pada mau bikin baju di sini. Sport Cuman dance itu maksudnya? itu yang line dance, yang apa, tari modern yang senam itu, Mbak. Oh, mereka pakai baju gaun apa gimana? Bu? Gaun-gaun, pokoknya baju yang ini. Selama ini mereka tuh belinya ya kalau enggak ke Bali, ke Cina, Jakarta aja jarang. Ke Bali mereka beli. Jadi pada waktu mereka mau bikin dengan aku, kalau model mungkin bisa aku, tapi di sini susahnya kain. Oh, harus kain yang apa? Kain kan stretch. Dia harus stretch. Kalau di badan ngepas itu nggak sakit, mengikuti dia bentuk bergerak. badan. Kalau di Palembang kan nggak ada bahannya, itu sudah keliling, susah cari. Itu yang masih belum terpecahkan. Belum. Mereka pada bilang kayak ini, Mbak, sport dance di Palembang ini kan kayaknya udah mulai ya, memang baru sedikit, tapi udah mulai lah. Kayak mana kalau Mbaknya menyediakan baju katanya, biar kita bisa kayak di Bali tuh, nah katanya tuh ya, apa, mereka tuh sekarang malahan karena sudah ada ukuran di sana, Mbak bikin ke kayak ini. Tapi Mbak, jago kesulitannya aku nih kain. Ya, kainnya Karena kan mereka terbatas. impor kain. Benar-benar terbatas kainnya. Kalau aku cuman beli 1 meter, 2 meter, 3 meter ya jatuhnya kan mahal bener. Ya, benar-benar. Kalau kecuali kalau beli 1 gulung, tapi apa 1 gulung itu bakal habis? Ya, Cuman ya. warna itu doang yang kamu pakai. Itu Pertimbangan ke situ juga. pertimbangan ke situ. Jadi yang itu kayaknya masih sulit. Kayaknya belum bisa kalau sekarang. Padahal itu sekarang mulai naik ya itu kalau di Palembang. Jadi sekarang cita-citanya Daniza Indonesia apa? Kan udah berjalan 10 tahun kan? Mungkin kalau aku boleh bertanya 10 tahun, 2019 ya 10 tahun ke depan Daniza 2019 Daniza. 2019, maksudnya 2019 Daniza Mulai berdirinya Daniza. Ya. Kalau berarti mulai dari belajar kan lah Oke. lama. Oh, Tapi iya, kalau iya sih. baru usahanya ini lah 10 tahun lah ya gitu iya. kan. Nah, 10 tahun ke depan Daniza Indonesia ini apa yang Lili bayangkan? Mimpi dulu dong. mimpi dulu. Ya, 10 tahun ke depan apa? Kayaknya kalau 10 tahun ke depan kan masih muda, insya Allah Ya. masih hidup lah. Masya Allah. Kalau mimpi ya banyak, Mbak. Ya, apa? Kalau bisa 10 tahun ke depan itu mungkin kalau dari store-nya udah lebih bagus. Sudah itu Di mana itu lebih bagus tuh di mana? PTC Ya, mungkin- apa Grand Indonesia gitu? kayaknya yang lebih ya. Di Palembang aja di- atau di Jakarta atau di mana? Kalau di Palembang ada, alhamdulillah. Kalau keluar tuh mungkin butuh Harapan ya, apa tapi gimana? itu mungkin harapan Next aku kalau 10 tahun keluar berikutnya lagi ya. di Palembang ini bisa jadi semacam pabrik. Oh, Ya, pabrik. Ya kan kita bisa terima dari mana aja. Cuman ya mungkin untuk workshop pabriknya mungkin masih di Palembang. Itu aku pengennya bisa menerima online dari seluruh, kalau bisa luar negeri. Oh. Nah, itu juga harus mengupgrade kemampuan bahasa Inggris. Oh, alah. Kan Itu kan yang customer-nya susah. sudah pernah dari Malaysia juga pernah. Ya, kan? tapi karena satu rumpun kan masih bisa dimengerti. Iya, iya, iya. Kalau sudah mulai membuka diri, karena banyak yang bilang, Mbak, cobalah buka online, terima itu lah kayak yang di Riau. Yang di Riau itu dia Malaysia, apa namanya, Singapura, malahan Amerika kayak itu. Karena mereka tuh di sana Mahal.
bukan mahal Mbak, kekurangan juga jasa-jasa yang kayak ini. Oke. Jasa-jasa yang kayak ini nih mereka tuh ada, tapi mungkin kan memang mahal, tapi kayak Ya, mana ya? terlalu mahal. Terus kan sedangkan kan mau beli barang yang ready to wear kayaknya sama semua ya sama orang. Kita pengennya ngerjain sendiri, mau ngerjain sendiri nggak bisa, pengennya dijahit, pengen ada yang bisa bikin untuk badan saya ini loh gitu kan. Iya, kalau aku lihat macam yang teman yang di Riau itu dia memang kayak mana ya? Katanya tuh kalau orang di sana itu berseni ya, tapi nggak kayak kita, kayak itu nah beda, sentuhannya itu beda. Dan di Kayak situ mana ya? nggak ada, Di sana nggak ada. Agak jarang ditemukan penjahit-penjahit yang kalau di Indonesia banyak kan, kalau di sana agak susah. Jadi, jadi harusnya bisa menerima dari online Iya, juga. malahan aku tuh pengen berkembangnya nih di online. Lebih bisa Lebih luas lagi. lebih luas lagi. Pokoknya online itu karena apa Mbak, di online juga kalau kita apa namanya, biaya itu bisa kasih biaya lebih mahal. Price listnya lebih mahal karena ya kalau macam terima dari luar tadi kan kurs kita berapa, cuman Oh, mereka oke, itu oke, oke. Bisa. biaya Harganya bisa lebih kompetitif lagi. pick Oke, oke, pick oke. upnya kan mereka yang nanggung. Oke, oke. Dan mereka itu masih lebih murah Itu bagi dibanding- mereka lebih murah dibanding mereka dengan jahitan yang tutur-tutur yang ada di iya, negara di mereka. negara mereka. Dari sisi kita udah menguntungkan lah gitu kan. Pokoknya tuh mimpinya itu ini nih bisa jadi semacam pabrik workshop yang ya, lebih besar lagi kayak gitu. Insya Allah. Insya Amin, Allah. amin, Itu amin. start tuh kepingin, cuman kayaknya nggak terlalu kayak mana kayak itu ya. Cuman yang aku pengen tuh di sini nih bisa jadi semacam pabrik kayak itu. Jadi banyak menerima apa? Tenaga Buat kerja, lapangan kerja iya. baru Ah. gitu. Sudah itu kalau kayak gitu kan apa namanya, nggak tergantung usia, maksudnya tuh usia Tapi kita tetap- mau berapa Tapi kita tetap masih bisa tetap mengelola dengan baju-baju yang bentukannya untuk kompetisi dan ya kalau gitu sesuai permintaan aja Ya. bisa. Ya karena aku lihat juga kayak pernah nonton di apa ya di TV Amerika, channel TV Amerika gitu, dia itu kayak bridal kan, tapi mereka itu bridalnya itu jadi galerinya baju pengantinnya banyak gitu kan, dan itu memang koleksi dari mereka sendiri, dan baju-bajunya cakep-cakep gitu loh. Mungkin Iya, ada mungkin yang iya. jahit baju juga kayak model kayak gitulah, tinggal pilih baju kompetisi semua modelnya yang bagus-bagus gitu-gitu kan. Nah, itu kerjanya Iya, kayak itu best. kayaknya Eh, bisa juga itu iya, membuka tetap kayak ini gitu. Jadi pilihan baju banyak gitu kan. Ininya apa rak-raknya bener banyak, terus kan dia pilih fitting gitu, mana yang cocok, mana yang pantas, nanti dia ya, jadi pabrik apa ya, semi pabrik tapi bukan pabrik yang banyak sampai berapa ribu ya piece enggak gitu kan. enggak Tapi ya koleksi tetap mereka yang banyak, orang tetap bisa pilih. tetap dengan misal dibatasin kan, itu juga tetap yang menerima yang permintaan Ya, pesanan. ya, gitu. Insya Allah semoga harapannya Iya. terkabul. Tapi kalau misalnya kita kerjasama dengan desainer yang sudah benar-benar Iya. bagus, apa kayak mana itu Mbak peluangnya Mbak? Kalau aku belum melihat kayak mana ya, yang misalnya kerjasama dengan desainer. Jadi kita bahas lagi itu. Iya ya, aku tuh sebenarnya pengen tahu ya gitu karena belum. Tapi belum bisa tahu. juga harapan kedepannya harusnya bisa berkolaborasi sama banyak desainer sehingga koleksinya semakin kaya, lebih banyak. Jadi misalnya dengan desainer A untuk koleksi seri yang ini, koleksi nanti desainer B untuk koleksi yang lain lagi gitu. Jadi kalian tuh semacam jadi vendor pabrikan utamanya. Bisa gitu. Bisa. Jadi dari desain Indonesia X siapa gitu kan, jadi koleksi kita yang 10 macam ini itu Khusus desainnya untuk mereka kayak desainnya itu. oleh si Anu loh, desainnya oleh si desainer Anu loh gitu kan, dijualnya di Daniza Indonesia karena Daniza Indonesia tuh punya pabriknya. Daniza Indonesia udah ngerti kain, udah ngerti udah punya vendor payet, udah punya vendor sweating, udah punya vendor apalah macam-macam yang lapis-lapisnya. Nah, nanti bekerja sama-sama satu orang desainer gitu kan,
untuk bikin koleksinya si gitu. Karena bisa aja bisa artis, bisa desainer gitu untuk koleksinya. Jadi menurut idenya si desainer ini kita mau bikin koleksi yang gimana nih gitu. Jadi kamu bayar si desainer itu karena untuk idenya dan sama-sama menguntungkan jadinya gitu kan gitu. Jadi ya bisa. Oke. Alhamdulillah banyak insight-nya hari ini untuk dunia penjahitan. penjahatan. Semoga ada manfaat. Semoga berinspirasi. Ada sesuatu yang bisa diambil. Semoga menginspirasi teman-teman biar jangan gitu-gitu aja mungkin Iya. koleksinya, atau misalnya biar jangan gitu-gitu aja, biar customernya bisa naik kelas. Mbak Lili nanti nge-share IG-nya ke kita kalau misalnya ada teman-teman yang udah nonton dari sini, atau misalnya teman-teman yang dari Nadina Salim bikin sepatu kan bisa di Nadina Salim, bikin bajunya bisa di Mbak Lili, atau dari Mbak Lili bikin bajunya, sepatunya ke Nadina Salim. Kan Masuk. kan? Iya. Ya, pernah kan kita kolaborasi kayak Iya, gitu. memang kayak gitu. Mereka pengen baju yang Gimana? sepatu yang Yang sama matching. dengan baju buatanku, kita Ya, kirim kayak bahannya gitu. ke Mbak Nadi. Ya, tetap pasti Gitu. bisa kayak gitu. Atau misalnya teman-teman yang pengen chat dulu ke Mbak Lili atau DM gitu, bisa. Nanti ada kontaknya di sini. Alhamdulillah, makasih banyak. Kita sudah live hari ini sudah terlaksana Dengan segala kerumitan. dengan segala kerumitannya. Lalu ditelepon berapa puluh kali kan? Tapi dia tidur. Ya, alhamdulillah. Kita jumpa lagi nanti Iya. insya Allah Sabtu depan dengan bintang narasumber yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dari Indonesia, Lili. Nadina Salim. Hebat. Keren.